guys, welcome back my channel. Di sini gue memaparkan lagi materi tentang manajemen inovatif. Simak videonya baik-baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, kita langsung saja. Di sini judul materinya yaitu implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Untuk tingkatan kinerja sendiri yaitu ada 3 poin. Yang pertama, kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit, analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga di sini ada kinerja individu atau pekerjaan, pencapaian sesuatu atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu atau Ramler dan Brach pada tahun 1995. Selanjutnya di sini ada garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Dari menurut para ahlinya, di sini ada dari Bernardin pada 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Ada juga menurut Richard pada tahun 2003, yaitu kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu sendiri. Lalu di sini ada pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran bisa dilihat dari pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Pendekatan perilaku mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon, dan terhadap komplain pelanggan. Pendekatan hasil mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan menurut Dervis DKK pada tahun 1981. Untuk aspek pengukuran kinerja dapat dilihat dari produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Untuk jenis ukuran kinerja bisa dilihat dari ukuran uang, pendapatan, pengeluaran pengembalian, ukuran upaya atau dampak, ada capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga yaitu ada ukuran reaksi, bisa nilainya itu dari rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang terakhir ukuran waktu pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal batas akhir, kecepatan respons, jumlah sasaran. Dan ada juga untuk ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, bisa dilihat dari kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Next, di sini ada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono pada 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa jenis, yaitu melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar, menjalankan karakter dalam suatu permainan, menggambarkan dengan suara atau alat musik, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik, dan yang terakhir melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan. Karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya di sini ada definisi dari kinerja. Saya akan menjelaskan dari menurut para ahli
Salah satunya yaitu Brew dan Biar pada 1981. Kinerja itu adalah pencapaian hasil menurut Interplan. Pada 1999, kinerja adalah terkait dengan operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Lalu menurut Murphy dan Cleveland pada 1995, kinerja itu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner pada 1978, kinerja disebutkan sebagai fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Lalu ada dari Bernardin dan Russell pada 1993, kinerja disebutkan pencatatan hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada Handoko, kinerja disebutkan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dan menurut Gibson, pada 1990, kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja, hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Lalu pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama strategi organisasi, yang kedua pemasaran, yang ketiga operasional, yang keempat SDM, dan yang kelima keuangan. Lalu di sini ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan bersemangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, penilaian hasilnya dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu di sini ada faktor peningkatan kinerja. Pendorongnya audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis, pengetahuan properti intelektual, dan pemasaran. Untuk penghambatnya yaitu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Oke guys, mungkin itu saja pemaparan video dari saya. Yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.